Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burzal Amir. Ini 42. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek akhir mata kuliah energi terbarukan. Untuk judulnya di sini potensi energi terbarukan pada Kabupaten Sumeneb. Kebetulan saya asli Sumeneb. Yang pertama, untuk topiknya itu yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua potensi setiap EBT, yang ketiga perkiraan suplai EBT terhadap kebutuhan listrik di kota, yang keempat adalah susunan skenario kebutuhan energi pada tahun 2025 sampai 2050, dan yang terakhir adalah menyusun bauran energi pada tahun 2025 sampai 2050. Baik, yang di sini adalah yang pertama adalah pendahuluan. Energi terbarukan merupakan sumber energi yang berasal dari alam yang mampu dibuat kembali secara bebas serta mampu diperbarui terus-menerus dan tak terbatas. Untuk energi terbarukan mampu diciptakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih, sehingga ini akan menjadikan alternatif untuk di masa yang akan datang ya. Adapun sumber energi yang bisa diperbarui yaitu tenaga air, panas, bumi, biomasa, tenaga surya, tenaga angin, panas laut, ombak, dan pasang surut air laut. Untuk manfaatnya itu untuk manfaatnya seperti sumber energi tak terbatas, meningkatkan kesehatan masyarakat, hemat sumber daya serta uang, menciptakan lapangan kerja. Dan potensi energi biomasa, beberapa potensinya itu di Kabupaten Sumeneb seperti potensi di kotoran ternak, di mana kotoran ternak ini dibutuhkan kotoran sapi yang dipelihara oleh masyarakat, sehingga diperkirakan menghasilkan 1 meter kubik per hari. Berdasarkan pengolahan data sekunder, potensi biogas dari kotoran sapi di Kabupaten Sumeneb mencapai 73.217 meter kubik per hari, yang setara dengan 366,55 ton per hari LPG ya. Dan untuk potensi sekam padi, proses biomasa jerami atau sekam padi ini mencapai 0,50 liter per gram atau 50 meter kubik per kilogram jerami. Berdasarkan pengolahan data sekunder, potensi gas bio di Kabupaten Sumeneb dari fermentasi jerami mencapai 89.289,51 meter per kubik. Dan untuk potensi sampah rumah tangga, sampah ini juga dapat digunakan ya, rata-rata per hari sebesar 80 ton, dan sebesar energi listrik ini akan menghasilkan energi listrik sebesar 320 kW. Potensi ini bisa ditingkatkan untuk mengingat masyarakat di Sumeneb ini jumlahnya sangat banyak. Dan selanjutnya adalah potensi limbah tinja manusia, di mana tinja ini dapat dimanfaatkan untuk menjadi gas ya, dirubah menjadi gas dengan jumlah yang sangat banyak. Ini sangat cocok untuk warga masyarakat di Sumeneb. Selanjutnya adalah potensi air, energi air dan mikrohidro. Terdapat 2 bagian sungai yang digunakan ini, yaitu Kebun Agung dan Sungai Astandur ini, yang memiliki dam ya, dam yang kurang lebih untuk terjunan airnya itu 1 meter, debitnya sebesar 2 meter kubik per detik. Untuk arusnya itu yang dihasilkan akan mencapai 500 kW. Untuk yang ketiga adalah potensi energi surya. Pada tahun 2019 sudah Jawa Timur ya, pemerintah Jawa Timur sudah melakukan instalasi PLTS di Pulau Saubi, Kangian, Sumeneb dengan kapasitas 0,15 MW dan pendistribusian oleh PLN. Kemudian ini matahari mulai beroperasi pada Oktober 2019 pembangkitnya, dan terdistribusi kepada pelanggan April 2020. Ini untuk per hari ini aktifnya 12 jam per hari. Selanjutnya adalah potensi energi angin. Mengingat di kota Sumeneb sendiri ini memiliki angin yang sangat tinggi ya, kecepatannya anginnya, karena kota Sumeneb ini terdiri dari banyak laut sehingga tekanan anginnya tinggi. Potensi energi biogas menurut Dinas Peternakan Kabupaten Sumeneb pada tahun 2020, populasi ternak di kota Sumeneb tahun 2020 adalah 244.882 animal unit. Ini sudah yang terdiri dari kambing, sapi potong, domba, sapi Madura, dan lain-lainnya. Selanjutnya perkiraan energi listrik menurut BPS Kabupaten Sumeneb.
perkiraan kebutuhan energi listrik di Kabupaten Sumeneb 2019 mencapai 167.993.479 kW per bulannya. Memperkirakan bauran energi di Kota Sumeneb tahun 2025 sampai dengan 2050 sehingga membutuhkan skenario yang pertama adalah skenario pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduknya dari tahun 2000 hingga tahun 2010 meningkat setiap tahunnya ya, dengan pertumbuhan laju penduduk rata-rata mencapai 0,56% per tahun, dimana ini akan berkembang hingga tahun sekarang dan di tahun yang akan datang hingga tahun 2025 sampai dengan 2050. Yang kedua adalah skenario pertumbuhan ekonomi, di mana ekonomi di Kota Sumeneb ini semakin lama semakin pesat. Ini persenannya juga semakin naik ya. Peningkatan ekonomi yaitu dari sektor pertanian 47,43%, sektor perdagangan, hotel, restoran, dan juga pertambangan juga ada di sini. Selanjutnya, hasil identifikasi potensi EBT menunjukkan bahwa sumber EBT penghasil daya listrik besar LTS hingga biomasa. Komitmennya di sini terhadap keyakinan tersebut sekaligus berpartisipasi perusahaan dalam mencapai target EBT pemerintah Republik Indonesia sebesar 23% pada tahun 2025. Itu panel seluruhnya dipasang menghasilkan energi besar 0,8 gigawatt ya. Pas di sini selanjutnya Kabupaten Sumeneb menggunakan sumber energi listrik lain sebesar 78%. Sumber energi lain adalah sumber energi yang berasal dari luar Kabupaten Sumeneb, artinya sumber ini terkoneksi dengan wilayah lain yang terhubung ke dalam jaringan transmisi Jawa Bali. Proporsi sumber energi lainnya seperti fosil, gas, panas bumi, dan lain-lain disesuaikan dengan sumber energi yang digunakan pada transmisi Jawa Bali. Meskipun besaran listrik yang bersumber dari EBT dipertahankan hingga tahun 2050, proporsi penggunaan EBT di bidang kelistrikan tidak mencapai target bauran energi provinsi maupun energi nasional. Perlu adanya perencanaan peningkatan penggunaan sumber energi listrik dari EBT di Kota Sumeneb sehingga di mana Kota Sumeneb ini dapat dikembangkan lagi dan bisa menciptakan hal-hal baru sehingga bisa bermanfaat untuk kota sendiri dan juga terutama negara Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.